bisa mendapatkan 1 juta subscriber lebih, padahal ide konten ini menggunakan bantuan AI dan baru dibuat sekitar 7 bulan yang lalu. Nah, seperti apa pembuatan videonya teman-teman dan seperti apa channel referensinya? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Dini Marliani, channel yang berbagi banyak ide konten untuk menghasilkan uang dari internet. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan ide konten selanjutnya. Saya sekarang berada di channel dengan nama Back to Story. Beliau telah mendapatkan 1,28 juta subscriber dan telah mengupload sebanyak 281 video. Kalau kita lihat teman-teman di bagian tentang, beliau ini bergabung di 9 Januari 2024. Jadi baru sekitar 7 bulanan ya, 7 atau 8 bulanan. Nah, di sini teman-teman kita lihat beliau ini full menggunakan AI. Nah, ini menjadi bukti bahwa AI itu teman-teman bisa dimonetisasi ya. Saya pun punya channel teman-teman, masih on progress ya, masih mengejar jam tayang. Untuk jenis ide kontennya yaitu menggunakan AI. Nah, jadi AI itu memang bisa dimonetisasi teman-teman. Nah, buktinya ini juga nih, Back to Story ini adalah salah satu buktinya dari sekian banyak channel yang lolos monetisasi menggunakan bantuan AI. Nah, kalau kita lihat teman-teman, beliau ini punya 2 jenis video, yaitu video panjang dan video pendek. Saya akan berfokus di video pendeknya ya, video shortnya, karena kita nanti akan bikin video pendek juga ya teman-teman. Karena apa? Menurut saya video pendek itu lebih cepat untuk mendapatkan subscriber dan juga bisa mengejar monetisasi melalui jalur video pendek ya, atau video short. Karena syaratnya itu mendapatkan 10 juta view ya teman-teman, 10 juta penayangan atau 10 juta kali ditonton. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Ini mirip-mirip dengan channel apa ya? Saya dulu pernah bahas juga ide konten yang seperti ini. Jadi dia modelnya gambar-gambar AI, ada yang slide saja, ada yang di dubbing. Nah, kebetulan contoh yang ini teman-teman, ini di dubbing. Nah, contoh ya, saya akan putar salah satu. Misal saya putar yang ini teman-teman. Nih, saya putar yang ini. Kita klik ya. Pada saat ibu kucing ini hendak mencuci, ternyata ada anaknya sedang bermain di dalam tumpukan baju. Ibunya tak... Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di videonya ini dimasukkan background kucing. Lalu juga ada voice overnya menggunakan, sepertinya kalau saya dengar ini menggunakan suara AI juga ya, suara robot, bukan suara si kreatornya. Di sini tanpa wajah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat channel ini ya, kita ATM. Nah, kita akan cek dulu ya teman-teman, apakah ide konten seperti ini bisa lolos monetisasi atau tidak ya, untuk lebih meyakinkan teman-teman bahwa channel seperti ini bisa dimonetisasi atau tidaknya. Dan setelah saya cek teman-teman monetisasinya, channel untuk Back to Story itu berhasil dimonetisasi. Nah, jadi kita semakin yakin ya kalau bisa dimonetisasi dengan ide konten menggunakan AI. Nah, langsung aja teman-teman kita masuk ke mencari bahan kontennya. Aplikasi yang teman-teman perlukan yaitu di sini ada 3 aplikasi ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa akses ketiganya melalui website, tapi kalau saya karena sering menggunakan AI ini, saya download aplikasinya saja ya, tidak mengaksesnya via website. Yang pertama itu ChatGPT teman-teman, ini bisa teman-teman install di Play Store. Yang kedua teman-teman bisa install namanya Bing ya. Yang ketiga teman-teman butuh aplikasi editing tentunya. Nah ya, setelah tiga-tiganya teman-teman install, sekarang kita langsung masuk ke cari bahan atau cari idenya teman-teman. Nah, kita akan mencari teman-teman style yang dibuat oleh channel ini ya teman-teman. Jadi kita akan screenshot satu videonya ya. Saya sebentar, wah sebentar ya, kita cari yang gak seksi. Nah, ini akan saya screenshot teman-teman. Bentar. Oke. Setelah itu kita ke ChatGPT. Jadi kita membutuhkan prompt dan juga style dari gambar yang kita screenshot ini teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa masukkan gambarnya ya. Teman-teman masukkan gambarnya.
Lalu kita masukkan perintah seperti ini. Nah, ya. Saya adalah seorang content creator. Buatkan saya prompt image generation, style gambar yang sama persis seperti gambar di atas. Karena apa, teman-teman? Kalau di AI itu stylenya beda, hasilnya pasti beda juga, ya. Sama seperti jangankan style, untuk perintah yang sama saja kita generate berkali-kali, itu bakal menghasilkan gambar yang berbeda. Gitu ya, teman-teman. Jadi untuk AI itu tidak ada duplikasi, pasti ada perbedaannya antara gambar satu ke gambar selanjutnya ya, atau gambar yang lainnya. Nah, ini udah ketemu nih teman-teman stylenya. Sekarang kita minta ChatGPT ini untuk memberikan promptnya. Oke, saya memerintahkan ChatGPT seperti ini teman-teman. Sekarang saya ingin membuat cerita pendek berdurasi 1 menit tentang seekor ayah kucing yang bekerja keras mencari makan untuk keluarganya. Dari 7 gambar dengan style yang sama seperti prompt di atas ya. Kita akan lihat dulu teman-teman. Oke, seperti ini. Sampai 7 ya. Kalau sudah, teman-teman bisa generate gambarnya. Nah, saya contohkan cara mengenerate-nya ya. Saya copy dulu prompt yang pertama. Kita pilih teks. Ya, kita klik atau tekan yang lama, kita blok teman-teman seperti ini ya. Kita klik salin, lalu kita ke aplikasi Bing. Nah, kita pilih yang tulisan image creator teman-teman. Setelah itu kita paste teks atau prompt yang sudah kita copy tadi ya. Saya tekan agak lama, saya paste di sini. Nah, lalu kita pilih create. Oke, biarkan Bing ini memproses teman-teman. Sebenarnya bisa teman-teman bikin dari leonardo.ai. Nah, Mbak Dini suka pakai yang mana? Saya suka kombinasi keduanya teman-teman ya. Lihat dari jenis atau lihat dari channel yang bakal saya buat ya. Saya suka mengkombinasikan keduanya. Nah, contoh nih ya teman-teman, misalkan teman-teman suka gambar yang ini nih, yang pertama ya. Teman-teman silahkan klik aja. Oke, lalu teman-teman bisa klik titik 3, bisa teman-teman resize ya. Nih, ada ukurannya square, landscape, atau teman-teman bisa langsung download ya. Teman-teman klik download yang ini. Nih. Nah, teman-teman download. Nanti akan langsung masuk ke galeri handphone teman-teman. Nah, lakukan sampai semua prompt selesai teman-teman. Bagian ini saya skip terlebih dahulu. Nah, setelah kita ambil semua gambarnya teman-teman, sekarang kita bikin narasinya. Nah, narasinya saya buat seperti ini. Buatkan saya narasi cerita pendek tentang seekor ayah kucing yang kehujanan mencari makan untuk keluarganya ya. Durasi 45 detik. Lalu kita klik tanda panah ke atasnya teman-teman. Nah, untuk video short sendiri itu kan maksimal 1 menit ya teman-teman. Di sini saya buat 45 detik untuk antisipasi aja ya. Biasanya ChatGPT itu suka bikin lebih panjang. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini kayaknya sih cukup 1 menit ya. Nah, ini saya screenshot teman-teman. Terus kita langsung masuk ke step selanjutnya, yaitu pembuatan videonya. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, kita masukkan semua gambarnya, kita setting. Terus pastikan aspek rasionya 9:16. Teman-teman silahkan ke bagian bawah. Di sini ada tulisan aspek rasio atau rasio aspek. Pilih yang 9:16. Nah, ini teman-teman bisa kita zoom seperti ini. Ya. Atau teman-teman bisa kasih background. Nah, backgroundnya teman-teman klik latar belakang di sini. Lalu teman-teman pilih yang sebentar yang kabur ya. Kita lihat dulu. Sebentar. Nah, bisa seperti ini ya untuk background belakangnya. Nah, setelah itu kita terapkan ke semua ya, di pojok kiri bawahnya kita terapkan ke semua, lalu kita checklist. Oke. Setelah itu teman-teman bisa kasih animasi bisa animasi masuk, keluar, ataupun animasi kombinasi efek animasi ya. Nah, seperti ini. Oke, disesuaikan aja teman-teman. Nah ya, atur semuanya. Terus kita klik overlay teman-teman, kita masukkan
screenshot dari narasi yang sudah kita dapatkan tadi ya. Kita masukkan, sebentar, kita klik tambah di pojok kanan bawahnya. Ini kita sebentar, double 2 kali ya. Ini kita panjangin sampai belakang teman-teman. Terus kita ke bagian depan, kita pilih audio, kita pilih yang rekam. Nah, kita klik ini teman-teman, lalu baca teks yang ada di sini. Nah, bagian ini saya skip lagi teman-teman, saya akan melakukan proses dubbing ya. Nah, setelah itu teman-teman, ini kita hapus ya, kita hapus karena kita hanya butuh teksnya saja. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman juga sebenarnya bisa bikin teks ya, lalu keterangan otomatis. Nah, ini bisa banget kayak gini. Atau misalkan teman-teman nggak mau juga nggak masalah ya. Ini fungsinya apa sih? Biar orang itu bisa lihat video kita ya, menikmati video kita tanpa harus dihidupkan volumenya ya. Karena kan nggak semua orang lihat YouTube itu saat berada di rumah ya, bisa jadi dalam perjalanan pulang ataupun di kendaraan umum. Nah, kalau sudah diekspor teman-teman, dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Seekor ayah kucing berjalan sendirian. Dia membawa pancing dan mencari makan untuk keluarganya yang menunggu di rumah. Sampai di tepi sungai, dia melempar pancingnya ke dalam air yang dingin. Hujan terus turun, tapi dia tidak berhenti. Setelah lama menunggu, akhirnya ada tarikan seekor ikan besar. Dengan susah payah, dia menarik ikan itu. Meski lelah dan kedinginan, senyum kecil muncul di wajahnya. Dia pulang membawa ikan, tahu bahwa keluarganya akan makan malam ini.